sekarang kita coba untuk bagaimana kita melakukan daily maintenance terhadap micropipette yang kita punya ini. Ada macam-macamnya, ada Fisher Brand, ada Dragon Lab, dan ada Hypet. Salah satunya yaitu adalah yang untuk Dragon Lab. Oke, bagaimana membongkar pipet? Arti kata bagaimana untuk melakukan daily maintenance ketika kita menggunakan pipet ini dirasa udah agak kurang bagus atau udah seret. Makanya di setiap pembelian micropipet selalu diselipkan, dipaketkan dengan grease, tools buat membuka dan contoh tipsnya ya. Nah sekarang kita coba di pipet untuk Dragon Lab Topet. Ini ada toolsnya, mudah saja kita buka seperti ini, tekan ya. Nah ya, oke, buka. Nah ini biasanya bisa di autoclave nih. Nah ini adalah salah satu bagian dari pipet. Nah pipet ini di sini dalamnya ada pistonnya. Nah ini fungsi untuk membuka piston. Diputar berlawanan arah jarum jam. Ya. Ini bagian gearnya ya. Kalau ini bagian piston. Nah, lalu grease ini digunakan untuk melumasi bagian dari piston pipet yang per ini ya. Ini dilakukan ketika kita merasa pipet kita sepertinya sudah agak seret atau seperti apa. Nah, bisa kita lakukan pelumasan dengan menggunakan grease. Oke, kita lumasi, kemudian setelah dilumasi kita pastikan bagian-bagian yang ada di sini tidak terlepas ya. Di sini biasanya ada o-ring, di dalamnya ada o-ringnya juga. Pastikan tidak ada yang terlepas. Nah, fungsi melumasi dengan grease ini yaitu adalah untuk memastikan bahwa pipet yang kita gunakan bekerja dengan baik. Nah, kalau sudah kita kencangkan lagi. Oke. Dan ini tip ejector bisa kita lepas sebenarnya. Nah, ini kita masukkan kembali seperti ini. Ya. Nah, kira-kira seperti itu saja untuk yang tipe Dragon Lab Topet. Selanjutnya kita coba bongkar untuk pipet dari Fisher Brand. Ya, ini cukup mudah, tidak perlu lama untuk membuka pipet Fisher Brand. Ya, itu saja. Kemudian ada tools untuk membuka pistonnya, sama seperti pipet-pipet yang lain juga. Nah ini yang perlu kita berikan grease, yaitu adalah bagian dari pistonnya ini, pernya ini ya, pernya ini. Setelah kita berikan grease, nah grease ini akan diberikan ketika kita beli pipetnya. Di dalam dus itu selalu akan ditambahkan grease gitu. Nah tips satu lagi untuk micropipet. Ketika kita menggunakan micropipet, katakanlah ukuran 100 sampai 1000. Jika kita gunakan range di 800, kita pipet, sebaiknya setelah kita gunakan, kita kembalikan posisi semula di 1000. Kenapa? Ya seperti ini, dalam micropipet itu adalah berupa per. Ketika per itu kita tekan, ini per normalnya ya, ditekan, dia akan menekan ke bawah, dan ketika kita tidak kembalikan,
posisi per itu akan tetap tertekan, sehingga ketika kita tidak kembalikan posisi semula, per ini akan lebih cenderung mudah rusak, tidak fleksibel lagi. Makanya disarankan ketika kita menggunakan pipet itu dikembalikan seperti posisi semula, posisi putarannya 100.000 misalkan, kita kembalikan di posisi 1000. Nah, ini kita masukkan lagi ya. Ketika sudah dikasih grease, kita masukkan kembali. Kita kencangkan ya. Kemudian kita masukkan kembali ya, seperti itu, sederhana.